Shalom, mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami akan tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyerta-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa, melalui renungan kami pada hari ini. Kiranya Engkau menjamah hati kami, ajar kami mengerti ya Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah. Yang pada kesempatan ini berjudul Yesus mengajar cara berdoa. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam Lukas 11 dengan perhatian khusus pada Lukas 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 11 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Berdoa. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima,
Setiap orang yang mencari, mendapat, yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apa yang dimaksud dengan berdoa? Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang menggelikan untuk ditanyakan, mengapa berdoa saja harus sampai dipelajari. Tetapi apakah kita sudah memahami dan mempraktikkan doa yang benar? Di dalam Lukas 11 ayat 1 sampai dengan 13, Tuhan Yesus mengajar berdoa, terutama di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ini berarti doa adalah sebuah hal yang sangat penting dan kita harus memperhatikan bagaimana seharusnya kita berdoa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, doa didefinisikan sebagai permohonan, harapan, permintaan, dan pujian kepada Tuhan. Dengan demikian, berdoa adalah mengucapkan permohonan, mengucapkan harapan, mengucapkan permintaan, dan mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Sebuah komunikasi pribadi antara manusia dengan Allah. Ini merupakan aktivitas spiritual yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Berdoa adalah sarana untuk menjalani hubungan yang mendalam dan intim dengan Allah, mengakui ketergantungan kita kepadanya, dan menghormati kebijaksanaannya. Ini adalah cara untuk mencari kehadiran dan kemurahan Allah di dalam hidup kita sambil tunduk pada rencananya yang sempurna. Di dalam Lukas 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat, Tuhan Yesus memberikan contoh doa yang kemudian kita kenal sebagai doa Bapa kami. Doa ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa. Konsep Allah sebagai Bapa adalah bagian penting dari pemahaman tentang hubungan pribadi yang erat antara Allah dengan orang percaya. Nah, konsep ini mencerminkan sifat kasih Allah dan memperkuat pemahaman akan ketergantungan manusia kepadanya. Kemudian doa ini dilanjutkan dengan ungkapan penghormatan kepada Allah dan pengakuan akan kekudusannya. Kekudusan Allah adalah sifatnya yang tidak dapat tercemar oleh dosa atau kejahatan. Ayat yang kedua menekankan mengenai ketaatan dan penyerahan kepada kehendak Allah. Mengakui kedaulatan dan kebijaksanaan Allah, memiliki keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang sempurna. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Doa ini mencerminkan pemahaman mengenai ketergantungan manusia kepada Allah sebagai penyedia segala sesuatu. Kita mengakui bahwa Allah mengetahui apa dan seberapa yang terbaik bagi kita, bukan berdasarkan apa yang kita pandang baik atau kita inginkan, melainkan dari pandangan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, memang kita juga dapat mendengar pertanyaan seperti, jika Tuhan adalah penyedia segala sesuatu, mengapa doa saya tidak dikabulkan? Nah, terhadap pertanyaan seperti ini, kita perlu memahami bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Dengan demikian, kita tidak dapat menyelami pemikiran Allah dan mengetahui segala yang Ia rancangkan bagi kita. Atau seperti juga yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga yang mengatakan demikian. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jika ini yang kita minta untuk memuaskan hawa nafsu, tentu Tuhan tidak akan mengabulkan. Kita juga dapat melihat dari Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, jika kita masih dikuasai dosa, maka apa yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, yang kita lakukan, ini masih tercemar dengan dosa, termasuk doa kita.
Di dalam belenggu dosa kita tidak akan dapat memuliakan Allah, melainkan cenderung untuk memuliakan diri sendiri, egois, memaksa atau mengatur Allah untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan rencananya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, doa yang benar adalah doa yang sejalan dengan ajaran dan firman Allah. Doa yang benar juga mencerminkan ketergantungan penuh kepada Allah. Kita menyadari dengan sungguh bahwa tanpa Allah kita tidak akan sanggup. Doa yang benar juga ikhlas dan tulus, tunduk dan patuh akan kehendak Allah. Dan juga apa yang kita minta adalah untuk memuliakan Allah. Perhatikan doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus ketika di malam terakhir di Taman Getsemani. Ia berserah penuh kepada Allah dan tetap memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa doa bukanlah sebuah hal yang remeh. Bukan sebuah hal yang bisa kita anggap main-main. Ini adalah komunikasi, relasi, dan pengagungan kepada Allah. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, dan jawablah dengan jujur. Apakah di dalam setiap doa yang kita naikkan adalah doa yang berfokus kepada Allah serta kemuliaannya, atau berfokus kepada kita dan seluruh hawa nafsu dunia kita? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai esensi dari doa. Seringkali ketika kami berdoa, kami menyampaikan hal-hal yang kami anggap baik dan perlu, tanpa kami menanyakan atau menyerahkannya terlebih dahulu kepada Tuhan. Bahkan kami memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginan kami. Juga seringkali ketika kami berdoa, yang kami sampaikan adalah rutinitas belaka. Sesuatu yang kami lakukan karena hal tersebutlah yang dipandang baik di dalam kehidupan kami, keluarga, atau lingkungan kami. Bukan sebuah doa yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami berdoa dengan tidak tepat. Bukan berfokus kepada Tuhan, melainkan berfokus kepada keinginan kami sendiri. Bantulah kami ya Tuhan untuk kami dapat menghargai dan menghormati Engkau dengan layak melalui doa dan permohonan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus juga membimbing kami ketika kami membaca keseluruhan dari Lukas 11, dan biarlah firman Tuhan bekerja secara pribadi di dalam kehidupan setiap kami. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.